Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon, kulitnya penuh dengan bulu yang kasar, kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam, kukunya panjang dan kotor. Boyam tak dapat berkata apapun, ia hanya terdiam. Ia gemeteran, lalu sang raksasa berkata, Hei perempuan tua, jangan takut. Aku takkan memakanmu. Lagi pula, dagingmu sudah keras dan tak enak. Benarkah itu Tuhan? Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau menginginkan seorang anak bukan? Untuk menemanimu di masa tuamu. Baiklah, aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat, apa itu Tuhan? Aku akan melakukannya demi seorang anak. Hahaha, memang manusia sangatlah serakah. Baiklah, aku akan memberikan biji timun ini. Tanamlah dan rawatlah. Dan ketika mentimun ini sudah matang, kamu akan mendapatkan seorang anak. Dan kamu bisa seterusnya menjaganya. Tapi setelah 17 tahun, aku akan kembali untuk menjadikan santapanku. Baik Tuhan, aku akan melakukannya. lalu raksasa memberikan biji mentimun tersebut. Mbok Yem menanamnya dengan penuh kasih sayang, lalu beberapa bulan berlalu. Suatu hari, Mbok Yem pergi ke kebun untuk memetik timun tersebut. Setelah tiba di kebun, ia melihat dari sekian banyak mentimun, ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Setelah memetik mentimun berwarna emas, Mbok Yem langsung membawa pulang mentimun itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, Mbok Yem langsung meletakkan mentimun itu di atas meja dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Dan setelah itu, Mbok Yem sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang sangat cantik dan bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Timun Mas selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Atas kebaikan Timun Mas, Mbok Yem tidak rela untuk kehilangan yang akan menjadi santapan raksasa. Beberapa tahun berlalu, Timun Mas telah berumur 17 tahun. Sudah waktunya untuk raksasa mengambil Timun Mas. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki raksasa. Mbok Yem gemeter ketakutan. Dengan suara yang keras, raksasa itu berkata, Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan padaku? Sedang mandi di kali Tuhan, ini sangat bau. Kau tidak akan suka memakannya. Baiklah, seminggu lagi aku akan datang kembali untuk membawanya ke hutan. Baiklah Tuhan, aku tidak akan mengecewakanmu. Maka kembalilah raksasa itu ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega karena mereka masih ada waktu untuk bersama. Namun setelah 1 minggu berlalu, raksasa itu kembali karena ibu dan anak itu tidak mau berpisah. Timun Mas kembali Hei bersembunyi. perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan anak perempuan itu. Tuhan, dia sedang menjual kayu bakar di kampung sebelah. Bila saja kau datang lebih pagi, pasti kau akan bertemu dengannya. Baiklah, aku akan berikan 1 minggu lagi. Tapi jika kau tidak memberikan anak perempuanmu itu, maka aku akan menghancurkan rumahmu. Mbok Yem menjadi ketakutan dan bingung dengan ancaman raksasa. Ia tidak rela anak dimakan oleh raksasa yang sangat kejam. Melihat ibunya ketakutan, lalu Timun Mas langsung mendekati ibunya dan berkata, Ibu jangan bersedih, relakan aku jadi santapan raksasa itu. Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi santapan raksasa jahat itu. Biarkan ibu menyelamatkanmu.
akan pergi ke hutan untuk bertemu seorang peramal yang bisa membantu kita. Tapi ibu, di tengah hutan sangat berbahaya. Biarlah aku ikut bersamamu. Tidak anakku, biarkan ibu pergi sendiri untuk menemuinya. Lalu Mbok Yem pergi ke hutan untuk bertemu peramal. Setiba di hutan, Mbok Yem menaiki gunung dan memasuki sebuah gua dan menemui sang peramal. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu menginginkan kekayaan, kan? Ini bukan tentang kekayaan, tapi ini tentang anakku. Raksasa ingin memakan anakku, tolong bantu kami. Apa? Raksasa? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus membayarku dengan sangat mahal. Aku hanya penjual kayu bakar, tapi aku akan berusaha membayarmu. Kupikir hanya kamu yang bisa mengalahkan raksasa. Sudah, cukup. Aku hanyalah seorang penipu. Aku tak dapat melawannya. Lalu sang peramal beranjak pergi dari tempat itu. Mbok Yem sangatlah sedih. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika perjalanan pulang, ia merasa lelah. Mbok Yem beristirahat di bawah pohon sejenak. Ia bermimpi ada seorang peri yang menghampirinya. Hai Mbok Yem, aku akan membantumu dan Timun Mas untuk mengalahkan raksasa. Benarkah? Bagaimana caranya? Suruhlah Timun Mas lari dari rumah dan bekali dirinya dengan biji timun, jarum, garam, dan terasi. Itu adalah salah satu senjata bagi Timun Mas untuk mengalahkan raksasa. Lemparkan satu persatu pada raksasa jika Timun Mas merasa dalam bahaya. Lalu Mbok Yem menyiapkan segalanya. 1 minggu berlalu, saat pagi hari Mbok Yem memberikan yang diberitahu sang peri hutan dan menyuruh Timun Mas lari dari rumah menuju hutan. Seketika terdengarlah langkah kaki raksasa. Ia melihat Timun Mas berlari menuju hutan. Hai raksasa, kejarlah aku kalau kamu bisa. Kamu jangan kabur. Raksasa pun mengejarnya. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar bekal yang sudah disiapkan. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Meskipun perutnya yang kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Lalu Timun Mas melemparkan jarum. Seketika jarum itu menusuk tubuh raksasa dan menghambat pergerakan raksasa. Itu tidak menahannya dengan lama. Timun Mas pun melemparkan garam. Seketika pula garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa terpaksa harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Dengan rasa takut, Timun Mas melemparkan terasi ke dalam laut. Seketika pula laut itu berubah menjadi lumpur hisap yang menghisap raksasa ke dalamnya dan tenggelam untuk selama-lamanya. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah Mbok Yem. Mbok Yem senang sekali melihat Timun Mas selamat. Ya Allah anakku, terima kasih Tuhan. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama ibunya. Mereka hidup bahagia dan tanpa takut lagi. Jangan sia-siakan kesempatan yang hakiki ini.